Justru orang akan lebih menghargai dan menghormatimu, Menur. Dari tiada menjadi ada. Apakah itu bukan merupakan suatu keberhasilan yang luar biasa? Dan lagi kemiskinan bukanlah dosa ataupun kejahatan yang membuat kita harus malu dan merasa tidak berharga. Sekarang aku merasa tidak berharga sama sekali. Selamat siang. Selamat siang. Ibu mau bertemu dengan siapa? Bu Satrio. Jeng ini putrinya. Betul, Bu. Yang nomor berapa, Jeng? Yang pertama. Sudah bertemu dengan Mama? Belum. Tapi tadi pembantu sudah memberitahu Bu Satrio kalau saya ingin bertemu. Maaf, Ibu siapa? Tante teman mamamu sejak masih gadis. Panggil saja Tante Menur. Maaf, saya ke dalam, Tante. Dia duduk membaca majalah, jadi saya nggak begitu jelas melihat mukanya, Ma. Mobilnya bagus sekali, diparkir persis depan pintu gerbang kita. Masuk. Yang namanya Tante Menur itu dibiarkan saja nunggu, Ma. Biar saja. Kira-kira dia mau apa ya ke sini? Bisa jadi dia mau minta maaf, Ma. Dia memang harus minta maaf. Kalau begitu Mama harus turun menemuinya. Yang punya kepentingan yang harus datang. Ras, tolong ambilkan Mama air es. Ya, Ma. Barusan saya mikir, kalau Tante Menur sampai datang ke rumah ini ingin menemui Mama, berarti ada alasan tertentu yang membuat dia bersikap terhadap Mama seperti tadi malam itu. Saya tidak melihat ada alasan apapun selain merasa sudah jadi istrinya orang hebat. Enggak, Ma. Dia nggak bakalan kesini kalau merasa sudah jadi istrinya orang hebat. Saya yakin, pasti ada sebabnya kenapa dia bersikap seperti tadi malam itu. Jadi kamu maunya Mama turun menemui dia? Iya. Mau, Ma? Enggak. Jadi Nak Rudi ini baru kuliah tahun pertama? Iya, Tante. Rudi, kamu ke dalam saja. Biar saya yang menemani Tante Menur. Maaf, Tante. Permisi. Silakan Rudi. Mama tidak mau turun, Jeng. Iya, Mama tidak mau turun, Tante. Dan saya kira Tante paham kenapa Mama tidak mau menemui Tante. Tante sadar betul kalau Tante sudah menyakiti hati mamamu tadi malam. Tapi keadaan yang membuat Tante harus bersikap seperti tadi malam itu. Maaf, Tante. Saya belum mengerti apa maksud Tante dengan keadaan membuat Tante harus bersikap seperti tadi malam itu. Keadaan yang bagaimana, Tante? Sulit untuk menjelaskannya, Jeng. Tapi, Jeng, siapa nama Jeng? Sinta. Tapi Jeng Sinta perlu ketahui, Tante sebetulnya sangat tidak menyukai keadaan yang membuat Tante harus bersikap seperti itu. Dan ini juga yang perlu mamamu ketahui. Mama ada di kamar, Tante.
Tante bisa menemui Mama di sana. Silahkan. Tapi apa mamamu mau membiarkan Tante masuk? Kita coba, Tante. Mari saya antar ke sana. Itu kamar Mama. Tante saya tinggal ya. Saya ada perlu di dapur. Silahkan, Jeng. Yeni, boleh aku masuk? Yeni, jawab dong. Aku perlu bicara untuk meluruskan peristiwa tadi malam. Jadi maunya kamu aku bersikap dan ngomong kasar kepada Tante Menur itu? Ya nggak perlu begitu. Tapi buat apa kamu duduk berlama-lama dengan dia? Apa kamu lupa Mama sampai seharian nggak keluar dari kamar gara-gara ulah dia tadi malam? Waktu aku tahu dia itu Tante Menur, darahku langsung mendidih. Rasanya pengen aku mengusirnya. Tapi setelah aku ngomong-ngomong dengan Mama di kamar, aku mulai berpikir, buat apa Tante Menur itu datang ke sini kalau dia itu memang gak mau kenal lagi sama Mama? Iya ya. Sekarang dia masih nunggu di ruang tamu, Mbak. Sudah aku antar sampai ke depan pintu kamar Mama. Biar dia bikin pembelaan atas sikapnya tadi malam. Aku minta maaf telah menerobos masuk ke dalam kamarmu. Terpaksa aku lakukan. Karena aku perlu menjelaskan kepada kamu supaya kamu nggak salah menafsirkan sikapku tadi malam. Berhenti dulu membacanya. Tadi malam, terpaksa aku bersikap kurang ramah kepada kamu. Karena kedudukanku sebagai istri Mas Trenggono harus selalu menjaga kewibawaan. Kamu telah salah menafsirkan arti kewibawaan. Apa yang kamu takutkan dengan bersikap ramah kepadaku? Ingin menyembunyikan masa lampau? Takut orang mengetahui bahwa kekayaan yang kamu nikmati sekarang ini baru kamu dapatkan setelah menjadi istri Trenggono, orang yang terkenal kaya raya itu? Omongan kamu tajam, ya. Tega kamu bicara seperti itu. Aku dulu memang anak orang miskin. Tapi apa kemiskinanku harus kamu ungkit-ungkit kembali sekedar ingin menyakiti hatiku? Tujuanku bukan menyakiti hatimu, tetapi menyadarkan kamu bahwa kemiskinan tidak harus menjadikan kamu malu dan menutup-nutupinya demi menjaga kewibawaan yang kamu katakan tadi. Cukup ya. Aku kesini mau minta maaf. Bukan untuk kamu ingatkan kepada masa laluku. Analisamu tadi benar sih. Dengan kehadiran mamamu tadi malam di tempat resepsi, dia seolah diingatkan kembali kepada masa lampaunya yang kurang membahagiakan. Dan itu yang membuat Tante Menur merasa rendah diri dan... Untuk menutupi perasaan rendah diri tadi, lalu dia bersikap acuh tak acuh kepada Mama demi mengembalikan rasa percaya diri sebagai istri orang kaya dan terkenal. Kamu justru harus bangga, mampu mencapai kehidupan seperti sekarang ini. Setelah sekian lama berjuang untuk mendapatkannya.
Inilah kesalahanku selama ini. Aku takut orang tidak menghargai dan menghormati aku lagi. Setelah mereka tahu dulunya aku orang gak punya. Justru orang akan lebih menghargai dan menghormatimu, Menur. Dari tiada menjadi ada. Apakah itu bukan merupakan suatu keberhasilan yang luar biasa? Dan lagi kemiskinan bukanlah dosa ataupun kejahatan yang membuat kita harus malu dan merasa tidak berharga. Sekarang aku merasa tidak berharga sama sekali. Menur yang aku kenal dulu tidak cengeng. Menur si cantik tegar. Bisa aku anggap ini sebagai pemberian maaf dari kamu, ya? Ayo kita keluar. Tiba-tiba aku merasa lapar. Ayo, aku bikinkan tahu telur kesukaanmu. Kamu gak berubah. Tetap cantik. Dan hangat. Sangat manusiawi kok. Akhirnya mama kalian kembali ceria. Ini Tante Menur, kawan lama Mama. Yuk. Kayak gadis-gadis remaja ya. Ras, buka pintunya. Sebentar, Mbak. Ada apa sih pakai dikunci segala? Buka, Ras. Sebentar, Mbak. Sebentar. Lagi tukar pakaian. Buka saja. Nggak ada orang lain nih. Sebentar, Mbak. Lagi tanggung nih. Buka saja. Panasan ya, Ras? Iya, Mbak. Hari ini panas sekali ya? Ah, enggak, biasa saja. Ini punya siapa, Ras? Punyaku. Diberi atau membeli? Beli. Harganya nggak mahal kok, Mbak. Mahal juga nggak apa-apa asal kamu senang. Mau dipasang di mana ya? Di kamar. Oh. Aku taruh di sini ya. Iya, Mbak. Biar saya yang menggoreng, Mak. Tanggung, sebentar lagi selesai. Nanti sore antar Mama ke Bude Susi ya. Wah, Bambang mau ke sini, Mak. Mau latihan. Ajak si Laras saja ya. Laras mau nonton pameran lukisan di Balai Budaya. Laras mau nonton pameran lukisan? Iya, diajak si Mary. Berdua saja? Dengan abang si Mary. Apa yang kamu siuli, Sinta?